Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susanti Dioniki dari kelas A6 Keperawatan semester 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi saya, yaitu penyakit asma. Yang pertama, definisi asma. Asma adalah gangguan pernapasan berupa inflamasi peradangan kronik yang menyebabkan hiperaktivitas bronkus terhadap berbagai rangsangan, yang ditandai dengan gejala episodik berulang berupa batuk, sesak napas, dan rasa berat di dada, terutama pada malam hari dan dini hari, yang umumnya bersifat reversible, baik dengan berobat atau tanpa pengobatan. Asma bersifat fluktuatif atau hilang timbul, artinya dapat tenang tanpa gejala. Tidak mengganggu aktivitas, tetapi dapat ekserbasi dengan gejala ringan sampai berat, bahkan dapat menimbulkan kematian. Penyakit asma merupakan penyakit tidak menular yang ditandai dengan sesak napas, penyempitan saluran napas akibat proses peradangan atau inflamasi. Inilah menjadi penyebabnya. Pada asma, terjadinya kontraksi otot polos di saluran pernapasan dan pengeluaran lendir yang meningkat dari biasanya, akibat adanya pencetus, yaitu alergen autoiritan. Sekarang kita masuk yang kedua, yaitu penyebab asma. Asma adalah jenis penyakit yang dapat menimpa segala usia. Sering disebabkan oleh debu, asap rokok, bulu binatang, udara dingin, aktivitas fisik, infeksi virus, sampai paparan zat kimia. Namun hingga kini penyebab utama asma belum diketahui secara pasti. Kendati demikian, pengidap asma terbukti memiliki saluran pernapasan yang lebih sensitif. Ketika paru-paru terkena iritasi, maka otot saluran pernapasan jadi kaku dan menyempit. Kemudian produksi dahak meningkat sehingga membuat pengidap kesulitan bernafas. Sekarang kita masuk yang ketiga, yaitu tanda gejala asma. Asma dapat ditandai dengan gejala yang beragam. Gejala tersebut dapat berlangsung secara terus-menerus, hilang timbul, atau hanya terjadi di waktu tertentu, misalnya saat sedang berolahraga. Sekarang kita masuk yang keempat, yaitu patofisiologi dan pathway. Abnormalitas imunologis utama pada asma adalah respon imun tipe 2, yaitu sekresi sitokin tipe 2. Kelebihan sekresi sitokin tipe 2 pada saluran pernapasan bagian bawah akan merangsang hipersensitivitas yang dimediasi oleh LGE. Bagaimana mekanisme atopi maupun infeksi virus pada saluran napas menginisiasi respon imun tipe 2 belum sepenuhnya dipahami. Stimulus eksternal seperti oksidan, asap rokok, polutan, aerogen, dan infeksi utama virus dapat mengaktifkan sel epitel. Aktivitas epitel memicu pelepasan sitokin, kimokin, mediator lipid, nitrin oksida, dan oksigen reaktif. Pada asma, persisten diduga terjadi fiksasi sistem imun aberran dalam bentuk epigenetik, yakni metiasi DNA atau modifikasi asam amino post-translasional. Mekanisme eksaserbasi akut pada asma merupakan perburukan oleh obstruksi saluran napas akibat spasme otot saluran napas, adem saluran napas, dan obstruksi luminal oleh mukus. Virus utama rhinovirus merupakan faktor penyebab eksaserbasi akan terjadi perubahan lapisan epitel yang meningkat penyimpanan musim, dan otot polos napas menjadi hiperaktif sehingga terjadi adem dan spasme. Inilah contoh gambar jalan nafas pada asma dan pathway pada asma. Selanjutnya kita beralih ke pemeriksaan penunjang asma. Pemeriksaan penunjang pada asma digunakan untuk menyingkirkan diagnosis banding, komorbiditas, dan menentukan tingkat keparahan penyakit. Yang pertama yaitu pemeriksaan laboratorium, yang kedua pemeriksaan radiologi, yang ketiga tes fungsi paru, yang keempat skin test, dan yang kelima yaitu tes provokasi bronkus. Itulah laporan pendahuluan saya tentang penyakit asma. Jika ada kata-kata atau salah bicara, saya mohon maaf dan terima kasih.